Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatihil wahhab, wassalatu wassalamu ala sayyidil ahbab, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Amma ba'd. Sahabat religi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan yang bukan sekedar datang dan pergi, tetapi bulan yang seharusnya mengubah kita. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi Ramadan adalah bulan bereformasi. Artinya apa? Kita mereformasi diri, mereformasi ibadah, serta mereformasi akhlak kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka pada intinya tujuan Ramadan tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi insan-insan yang bertakwa. Artinya apa? Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi ia datang untuk menjadi training besar-besaran untuk memperbaiki kualitas iman serta kualitas karakter kita. Setidaknya ada 3 reformasi. Pertama, kita bereformasi pada hati. Ramadan datang untuk membersihkan hati yang mulai berdebu oleh kesibukan duniawi. Kita yang biasanya mudah marah dilatih untuk lebih bersabar. Kita yang biasanya lalai dipaksa bangun malam. Kita yang biasanya jarang membuka Al-Quran kini akrab dengannya. Man lam yada qaula zuri wal amala bih falaysa lillahi hajjati fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Dari hadis ini menegaskan kepada kita bahwa puasa bukan sekedar ritual fisik, tetapi transformasi moral. Ramadan mengajarkan kepada kita agar bisa menahan diri dari yang halal, makan dan minum. Seharusnya kita lebih mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, kita bereformasi pada ibadah. Di bulan yang penuh mulia ini, mungkin sholat kita di bulan-bulan yang lalu sering di akhir waktu. Maka di Ramadan, masjid menjadi penuh. Tilawah meningkat, sedekah mengalir deras. Pertanyaannya, apakah ini hanya musiman? Hadirin, Ramadan adalah simulasi kehidupan ideal seorang muslim. Jika selama 30 hari kita mampu disiplin, berarti sebenarnya kita mampu menjaga diri kita di bulan-bulan berikutnya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala atau ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena ada kata iman dan ihtisab yang mengharap pahala, maka menunjukkan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi proses kesadaran spiritual. Maka reformasi keagamaan bukan berarti mengubah ajaran, tetapi menghidupkan kembali ajaran yang sudah ada dalam diri kita. Sahabat religi, kemudian yang ketiga, kita bereformasi pada sosial. Pada bulan Ramadan ini juga menggerakkan empati. Kita merasakan lapar agar peduli pada saudara-saudara kita yang kelaparan. Kita membayar zakat agar harta kita tidak hanya berputar pada diri sendiri, tetapi memberi manfaat bagi orang lain. Ramadan membentuk masyarakat yang lebih peduli, bukan hanya lebih rajin ibadah saja. Sahabat religi yang dirahmati Allah, reformasi yang gagal adalah reformasi yang hanya ramai di awal, tetapi kembali seperti semula setelahnya. Jangan jadikan Ramadan hanya agenda tahunan, tetapi jadikan ia sebagai titik balik dari kehidupan kita. Kalau sebelum Ramadan kita jauh dari Al-Quran,
maka setelahnya seharusnya kita lebih dekat pada Al-Quran. Kalau sebelum Ramadan kita mudah bermaksiat, maka setelah Ramadan harusnya kita lebih berhati-hati. Kalau sebelum Ramadan kita keras hatinya, maka setelah Ramadan seharusnya kita menjadi hati yang lebih lembut. Karena Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, tetapi Ramadan adalah bulan perubahan. Mari jadikan Ramadan sebagai momentum reformasi keagamaan yang nyata dari diri sendiri. Maka kita mulai dari rumah sendiri, dari hati kita sendiri. Semoga kita keluar dari Ramadan yang mulia ini bukan hanya sebagai orang yang selesai berpuasa saja, tetapi sebagai pribadi yang benar-benar berubah. Sahabat religi, inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.